menyekutukan Allah. Jadi aslinya ajaran mereka, ajaran yang diamalkan oleh mereka adalah ajaran Nabiullah Ibrahim. Tapi kemudian setelah bergantinya zaman, datang para pedagang dari berbagai daerah yang lain. Akhirnya orang-orang Makkah ini mengambil berhala-berhala dari Yaman, dari Syam, dari Mesir, diambil, dibawa ke Mekah, kemudian mereka sembah. Jadi aslinya berhala-berhala mereka yang dinamakan Uzza, Lata, Mana, itu aslinya bukan dari kota Mekah. Karena kota Mekah itu suci aslinya. Maka Mana, Lata, wal Uzza ini diambilkan dari Yaman, dari Syam, dari Mesir. Kemudian setelah dibawa ke Mekah, mereka menyembah berhala-berhala itu. Dan mereka ini mensucikan berhala-berhala itu. Bahkan ada suatu hal yang lucu Bapak Ibu sekalian. Dan ini sahabat Umar bin Khattab itu ketika teringat ini, beliau itu tersenyum, ketawa. Tapi ketika beliau teringat dengan kekejaman beliau sebelum masuk Islam, beliau menangis. Maka kemudian ditanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang membuat kamu tertawa?" Yang membuat saya tertawa itu di zaman jahiliyah dulu itu satu, yaitu dulu kami orang-orang Makkah itu membuat berhala itu bukan hanya dari patung, bukan hanya dari batu, tapi dulu kami itu menyusun makanan-makanan. Jadi makanan itu disusun, dijadikan seperti berhala. Jadi sesajennya itu makanan-makanan terus dibentuk seperti patung-patung berhala mereka. Terus kemudian setelah jadi patung dari makanan itu, dari buah-buahan itu yang dirangkai, terus dimakan bareng-bareng. Terus kemudian ditanyakan, loh kenapa kok dimakan? Iya, agar al-alihah atau Tuhan-Tuhan kami itu merasuk ke dalam tubuh kami. Jadi yuk disembah, yuk dimakan sendiri. Ini yang membuat kami tertawa. Sedangkan yang membuat kami menangis adalah dulu di zaman jahiliyah kami terbiasa membunuh anak-anak perempuan. Jadi dulu itu kalau ada orang Makkah, kalau istrinya lahir, itu dilihat dulu. Kalau laki-laki selamat, karena laki-laki bisa dijadikan prajurit perang, tambahan pasukan perang, bisa membela harkat martabat keluarga, bisa bekerja. Oh, aman kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, wah langsung. Baru lahir kok perempuan, maka bayi perempuan itu langsung dimasukkan ke dalam liang tanah. Jadi mereka itu sudah menyiapkan lubang di tanah, terus kemudian langsung dipendam hidup-hidup. Jadi bayi baru lahir kok perempuan langsung dipendam hidup-hidup di dalam tanah. Karena menurut orang-orang musyrikin kota Makkah, ini adalah aib. Karena itu banyak dari orang Makkah itu mereka mengambil istrinya itu dari luar kota Makkah. Dan kebanyakan yang di Makkah itu laki-laki. Karena ini tadi, karena banyak bayi perempuan itu yang dibunuh sejak dia lahir. Maka ini yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Maka Islam datang untuk memuliakan perempuan. Ketika orang-orang Mekah kafir Quraisy menghinakan perempuan, maka
ajaran Islam datang untuk menghormati perempuan. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kaki ibu. Maksudnya adalah ibu ini adalah jimat kesuksesan seorang anak bisa meraih surganya Allah. Maka di antara hikmahnya kenapa kok Rasulullah itu anaknya yang sampai dewasa itu perempuan, Bapak Ibu sekalian. Jadi anaknya Nabi Muhammad itu yang sampai dewasa 4 itu perempuan semua. Sedangkan anaknya yang laki-laki ada 3 itu meninggal ketika kecil. Hikmahnya adalah ajaran Nabi Muhammad ini menghargai perempuan. Karena itu Nabi Muhammad, anak-anaknya yang ditakdirkan sampai besar itu adalah perempuan. Tapi perempuan-perempuan ini bukan perempuan biasa. Mereka adalah orang-orang yang terpuji, yang menjadi contoh bagi perempuan umat Islam. Keempat, putri Nabi ini istimewa. Keempatnya ini adalah panutan. Kita tahu bagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi yang sangat-sangat menjaga dirinya. Bahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini, beliau itu sangat pemalunya. Bahkan beliau itu, ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini punya keistimewaan karena beliau sangat menjaga diri dari pandangan laki-laki yang tidak halal untuknya. Sayyidah Fatimah ini ketika nanti di hari kiamat itu, ketika orang-orang dikumpulkan di mahsyar kemudian mau berangkat menuju sirat, sudah menunggu di sirat untuk melewati siratal mustaqim, maka ketika itu mereka semua ini disuruh untuk menundukkan kepalanya. Wahai para makhluk, tundukkan kepala kalian. Sayyidah Fatimah akan lewat. Jadi ini begitu mulianya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau tidak mau terlihat oleh laki-laki yang tidak halal untuknya. Ini istimewa. Jadi hikmahnya tadi, kenapa Nabi Muhammad SAW anaknya yang laki-laki meninggal ketika kecil, yang sampai dewasa itu perempuan, adalah bentuk Islam memuliakan perempuan, di mana Islam memberikan contoh perempuan-perempuan mulia dari mana? Dari putri-putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'dhum ba'dhan li awhal asbab. Maka orang-orang kafir Quraisy dulu ini terbiasa saling berperang, saling membunuh, bahkan untuk masalah yang kecil. Dulu orang-orang kafir Quraisy ini tersinggung sedikit saja itu sudah langsung berperang. Karena seringnya mereka berperang, akhirnya mereka ini membuat perjanjian. Di antara perjanjiannya adalah Ashhurul Hurum, yaitu ada bulan-bulan yang mereka itu tidak boleh untuk perang. Karena ini untuk meminimalisir, mengurangi peperangan antar kabilah di antara orang-orang Arab. Sudah kita udah sering perang, kita harus berhenti perang untuk bulan-bulan mulia. Ashhurul Hurum itu adalah Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus kemudian ditambah nanti di dalam Islam ada Ramadan.
Nah, ini Ashhurul Hurum. Ad-da'wah sirran. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Artinya, jadi ketika Nabi ini pertama kali mendapatkan wahyu surat Al-Alaq yang isinya 5 ayat, beliau pulang ke rumah, beliau ketakutan, maka beliau meminta kepada Sayyidah Khadijah, "Zammiluni, zammiluni ya Khadijah." Maka Rasulullah diselimuti oleh istrinya. Kemudian turun ayat, di antaranya adalah awal surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan sampai 5 ayat setelahnya. Kemudian juga turun awal surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah dan berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, wa rujza fahjur, wala tamnun tastakfir, dan janganlah engkau pelit sehingga engkau ditambahkan rezekinya oleh Allah. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah karena Tuhanmu. Nah, ini adalah ayat-ayat yang turun ketika Nabi dalam keadaan berselimut, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir, kemudian ada beberapa ayat dari surat Al-Muddatsir. Maka selain ini juga Nabi juga diturunkan ayat mengenai dakwah sembunyi-sembunyi. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka lil mu'minin wa qul inni anan nadhirun mubin. Ini dalam surat Asy-Syu'ara juz 19. Dalam surat Asy-Syu'ara Nabi diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, hai Muhammad, berilah peringatan untuk kerabatmu, keluargamu yang terdekat. Ini perintah dakwah sembunyi-sembunyi. Maka Nabi diperintahkan dakwahnya itu pertama sembunyi-sembunyi dulu, khusus untuk keluarga terdekat. Maka di antara perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah perempuan pertama. Kemudian dari laki-laki yang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini dulu teman dagangnya Nabi. Usianya dengan Nabi ini terpaut sekitar 3 tahun saja. 3 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad. Abu Bakar ini, Abu Bakar Siddiq, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, beliau ini sangat dermawan sehingga dijuluki Abu Bakr. Nah, terus kemudian julukan As-Siddiqnya dari mana? Maka julukan As-Siddiqnya itu adalah karena Abu Bakar ini orang yang pertama kali membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menceritakan tentang Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj, malamnya, paginya beliau ceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy itu marah. Bagaimana mungkin jarak sejauh itu ditempuh dalam 1 malam? Maka kemudian yang pertama kali membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Aku percaya dengan semua kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad terkait
Isra Mi'raj. Bukankah kita sudah tahu Nabi Muhammad ini sejak dia masih kecil dia tidak pernah berbohong. Aku meyakini, aku percaya dengan kata-kata Muhammad. Maka sejak itu Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Nah, kemudian lanjut cerita. Kalau anak kecil laki-laki yang masuk Islam pertama kali adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kalau dari golongan perempuan masih kecil itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, ini dari golongan anak kecil. Sedangkan kalau dari golongan budak sahaya, maka yang pertama kali masuk Islam adalah sahabat Bilal bin Rabah. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan sahabat Ammar bin Yasir. Nah, ini kalau yang budak ini ada dua pendapat, Ammar bin Yasir atau sahabat Bilal bin Rabah. Nah, ini cerita tentang dakwah Nabi. Jadi dakwah Nabi itu pertamanya sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah banyak orang yang masuk Islam, maka beliau ini memindahkan tempat dakwahnya di tempat yang lebih tersembunyi, yang agak jauh dari pusat kota Makkah, yaitu di rumahnya keluarga Arqam. Jadi ada sahabat namanya keluarga Arqam. Sekeluarga ini masuk Islam semua. Rumahnya itu terpencil, agak jauh dari pusat kota Makkah. Dan beliau ini orangnya, Arqam dan keluarganya ini bukan dari pembesar kota Makkah. Jadi aman, nggak akan orang curiga. Oh, Muhammad ke keluarga Arqam. Oh, keluarga Arqam itu bukan keluarga terpandang, jadi aman. Jadi ketika itu Nabi Muhammad memilih keluarga Arqam sebagai basis dakwahnya dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka hikmah kenapa Bapak Ibu sekalian ajaran Nabi Muhammad SAW ini yang pertama kali masuk Islam itu dari orang-orang lemah, dari para budak, dari para orang-orang yang lanjut usia. Jawabannya adalah karena doanya orang-orang yang lemah itu lebih dekat, lebih mustajabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang lemah ini punya derajat yang tinggi, yang dekat dengan Allah. Sehingga mereka-mereka yang lemah ini Allah berikan kemuliaan sebagai di antara orang-orang pertama yang masuk Islam. Maka di sini Nabi Muhammad SAW sebelum berdakwah kepada umatnya, ini beliau oleh Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah ini beliau ini sangat-sangat cinta sayang dengan suaminya. Setelah dapat wahyu pertama, Sayyidah Khadijah menenangkan hati suaminya. Wahai suamiku Muhammad, agar kamu kuat hatinya, agar kamu mantap, ayo kita berdua datang ke pamanku yang namanya Waraqah bin Naufal. Dia adalah orang yang tahu tentang kitab suci Injil. Akhirnya datang kepada Waraqah bin Naufal yang ini masih pamannya Sayyidah Khadijah. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad menemui malaikat yang seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, ciri-cirinya. Maka Waraqah ini menjawab, duhai Muhammad, engkau adalah nabi yang terpilih, nabi akhir zaman. Maka sungguh seandainya nanti datang waktu
di mana engkau nanti akan berdakwah secara terang-terangan, yang di situ engkau akan diperangi, dimusuhi oleh kaummu. Sungguh seandainya datang waktu itu, aku berharap aku ada di situ untuk mendukungmu, membelamu. Maka ternyata Waraqah bin Naufal ini tidak lama kemudian meninggal. Jadi Waraqah bin Naufal ini akhirnya ya dia tetap hukumnya ahli tauhid, tapi dia tidak sampai membela Nabi di saat Nabi Muhammad dimusuhi oleh kaumnya. Maka ini adalah kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah ini insya Allah besok kita setelah Lebaran kita akan lanjutkan lagi bagaimana dakwah Nabi setelah Nabi diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Ya, insya Allah kita tutup pengajian Ramadan ini dan kita sambung lagi. Nah, insya Allah kita semua dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah